Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, makin lama orang membahas tentang Yusuf Mansur, maka makin nampak bagaimana bobroknya tawaran agama yang disampaikannya. Hal itu karena tujuannya menyampaikan agama itu adalah dalam rangka bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, lalu dengan uang itu dia bisa membeli aset-aset. Di antaranya yang menonjol sampai saat ini adalah warung steak and shake-nya. Kita lihat ya, kiai-kiai sekarang ini mulai mengembangkan bahasan-bahasan agama yang bernuansa dimensi sosial. Selain masalah-masalah ibadah, masalah sosial juga mendapat tempat yang sangat terdepan di dalam mengemukakan inilah Islam. Misalnya sekarang ini orang mulai timbul kesadaran dari kiai-kiai sekarang, misalnya begini, itu kalau membaca Al-Quran waktunya tidak tepat, tempatnya juga tidak tepat, itu bukan hanya tidak berpahala, malah bisa menimbulkan dosa. Apa contohnya? Misalnya Bapak Ibu di kantor gitu, ada keperluan dengan seorang pejabat, ya kan, katakanlah begitu gitu. Kita udah nungguin lama ini, berjam-jam untuk menunggu tanda tangannya. Si bos ini dia asik membaca Al-Quran gitu. Atau dia turun ke musala atau ke masjid di tempat itu, doanya panjang sekali. Orang udah nungguin antri di belakang. Maka orang melihat, ini kata kiai, ini bukan berpahala lagi nih, ini malah bisa menjurus kepada perbuatan dosa. Loh kenapa? Karena ada urusan orang banyak, urusan masyarakat yang ditelantarkannya. Karena membicarakan urusan ibadah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah ini perkembangan baru gitu. Lalu apakah memasukkan anak ke rumah tahfiz seperti yang ditawarkan Yusuf Mansur itu berpahala? Ini malah sekarang kalau kita tidak hati-hati malah bisa menimbulkan dosa. Begitu logika para kiai sekarang ini. Bisa menimbulkan dosa. Kenapa bisa menimbulkan dosa? Karena rumah tahfiz itu dijual oleh Yusuf Mansur untuk mendapatkan uang. Jadi santri-santri bahkan juga wali santrinya itu dijadikan sebagai kuda tunggangan. Maka manfaat Quran ini nggak terasa. Nggak ada bahkan manfaatnya gitu. Karena itu orang menilai ya masuk ke mahat Yusuf Mansur ini bisa berdosa. Lalu kalau Darul Qurannya sepi misalnya ya, tapi dia terhindar dari upaya memanipulasi orang ya, supaya duitnya bisa dimanipulasi oleh Yusuf Mansur misalnya. Ya kan, itu malah menghindari itu dianggap sekarang ini sebagai perbuatan yang berpahala gitu. Jadi tidak selamanya orang berada di tempat yang baik atau membaca Al-Quran lah katakan gitu ya, tapi waktu tidak tepat, kemudian tujuannya juga salah gitu, maka banyak pesantren-pesantren sekarang menilai wah ini perbuatan dosa gitu. Itu sekarang ini menonjol apa yang disebut dalam fikih muamalah, karena memang fikih muamalah ini adalah sudut pandang fikih yang selama ini banyak terabaikan. Ya orang dengan santai gitu kan, doa di Masjidil Haram gitu. Oh doanya khusyuk sekali. Tahu-tahu begitu pulang dia ditangkap polisi. Karena apa? Karena uang yang dia pakai tadi itu uang ya hasil yang tidak baik, katakanlah korup itu kan, korupsi. Itu pahala umrah itu hilang itu. Karena dosa yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Nah itu pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia sekarang. Jadi Yusuf Mansur nggak bisa dia jual mukjizat. Yang nggak laku sekarang. Ya kan? Begitu merugikan orang nggak mau. Bahkan rumah tahfiznya pun dijual sekarang nggak laku. Karena itulah kesadaran masyarakat di Indonesia sekarang ini timbul.
bahwa dimensi sosial beragama itu jauh lebih penting. Ya, kita kan orang menghafal Quran gitu ya. Dia meninggalkan anak istrinya, ya kan? Wah, susah sekali gitu. Sementara dia bersenang-senang di dalam keegoisan spiritual gitu. Egoisan spiritual itu sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Tapi seseorang yang berkeringat, membanting tulang, membela kehormatan keluarga, wah itu nilai pahalanya besar. Di Sumansu sekarang nggak bisa dijual-jual itu. Oh, baca Yasin kaya, orang udah cerdas sekarang. Baca Al-Waqiah itu menjadi kaya gitu. Kan nggak bisa diverifikasi, nggak bisa dibuktikan gitu. Bahkan ya apa-apa yang ditawarkan Yusuf Mansur itu cenderung membawa kepada kerusakan dan kebangkrutan orang gitu. Cek aja lah orang-orang yang ikut Yusuf Mansur itu akhirnya bangkrut itu. Misalnya dia nyumbang ke Yusuf Mansur, oh miskin dia, bukan kaya. Oh kita sering dapat pengaduan, dia menyumbang karena dia pingin dapat balasan yang hebat gitu. Pingin nyumbang, nah rumah lu sedekahin gitu. Ibu ini karena harapnya yang luar biasa, disedekahin rumahnya. Tahu apa? Dia nggak punya rumah. Dia nggak punya rumah lagi. Yusuf Mansur nggak mau kenal lagi sudah gitu. Itulah yang terjadi. Jadi dimensi sosial sekarang ini mendapat tempat dalam kajian-kajian oleh para ustadz dan kiai. Bahkan mereka tidak takut-takut lagi merubah ya pendapat yang selama ini sudah mapan. Misalnya menghafal Quran, ya kan? Menghafal Al-Quran itu orang menjabarkan yang di rumah tahfiz gitu. Ternyata rumah tahfiz itu tujuannya untuk komersil. Maka menghafal Al-Quran bisa bergeser artinya. Ya kan? Bisa bergeser. Begitu juga nanti, mana yang lebih besar pahalanya misalnya. Bersedekah ke pesantren Yusuf Mansur. Daripada seorang bersedekah kepada pelacur misalnya. Belum tentu, ya kan? Bersedekah ke pesantren itu wilayahnya sudah wilayah hijau. Orang-orang yang bertujuan baik, ternyata nanti dalam sejarah dan perjalanannya digunakan untuk tujuan kejahatan. Nah, kepada pelacur ini, kalau dia tobat, gitu, oh itu uang sedekahnya pahalanya luar biasa. Nah ini contoh pengembangan kajian dari fikih, ya kan, semua mata fikih. Sekarang ini orang naik kepada pranata sosial gitu. Kajian-kajian mana yang lebih besar pahalanya gitu. Soal-soal sosial atau soal-soal yang fikih mahdah gitu. Jadi tadi sekedar menghafal Al-Quran itu nggak memberi manfaat apa-apa gitu. Tapi Bapak Ibu misalnya nih punya program mencari 10 anak pintar dan berbakat, disekolahkan gitu. Wah itu pengaruhnya luar biasa itu kepada kehidupan di masa depan. Baik terhadap individu yang disekolahkan itu maupun nanti kepada kehidupan sosial. Besar itu pengaruhnya. Jadi itu contohnya sekarang fikih sosial itu hidup gitu. Dan bagaimana Yusuf Mansur makin tersudut. Jadi dia cerita sedekah enggak. Dia cerita oh itu menjadi kaya, yang kaya dia sendiri. Karena duit sedekah nanti dia belikan tanah. Di sana dia bangun usaha warung stick and shake. Oh dia kaya sekali. Kaya sekali Yusuf Mansur ini. Saya kira ya nggak berlebihan, nggak ada ustadz yang melebihi kekayaannya daripada Yusuf Mansur. Saya nggak tahu, setahu saya nggak ada itu. Kaya sekali. Kenapa? Karena dia mengeksploitir pemahaman agama masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah sekarang timbul dari kiai-kiai kesadaran baru gitu. Di antara kiai yang melontarkan ide-ide baru itu ya sekarang kita lihat di daerah Cirebon sudah banyak kiai-kiai yang menawarkan tawaran baru bagaimana mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi bukan metode-metode untuk memperkaya diri sendiri seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Nah sekarang orang mulai mengkritik bahkan menghujat apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu adalah sebuah perampokan terhadap aset-aset umat. Mari kita lihat
umat yang terus marah ini puncaknya nanti akan seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.